wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 yang akan meroleplaykan terkait sistem kolaborasi di Puskesmas Ponet. Adapun pemerannya yakni Saya Rusyana Kapoto sebagai perawat. Dan saya Siti Esa sebagai ahli gizi. Saya Rizka Utami sebagai bidan. Saya Siti Mawardani sebagai ibu hamil. Terima kasih, selamat menyaksikan. Orang ibu hamil bernama Nyonya Mawar berusia 21 tahun, usia kehamilannya 10 minggu, melakukan kunjungan ANC pertama kali di puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bu, perkenalkan saya perawat yang berjaga di sini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya datang ke sini ingin memeriksakan kandungan saya. Baik, sebelumnya Ibu isi data terlebih dahulu ya, ya. Nanti Ibu bisa tunggu sebentar. Nanti jika sudah dipanggil pada saat pemanggilan. Iya. Ibu. setelah selesai mengisi data dan sudah dikumpulkan oleh Nyonya Mawar, tibalah giliran Nyonya Mawar untuk melakukan pemeriksaan di ruang bidan. Nomor antrian 4 atas nama Nyonya Mawar. Ya, saya. Perawat Liana pun mengantarkan Nyonya Mawar dan berkas untuk diberikan kepada bidan. Sesampainya di ruang bidan, Ini berkas dari pasien atas nama Nyonya Mawar ya. Ya, terima kasih Mbak. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Rizka yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya apakah ada keluhan Bu? Baik, saya di sini ingin melakukan kunjungan ulang yang kedua kali. Yang pertama itu saya melakukan kunjungan pemeriksaan di praktek mandiri bidan dan saya sudah dinyatakan positif hamil. Saya itu pas awal-awal kehamilan itu merasakan mual muntah tapi yang biasa Bu bidan. Tapi akhir-akhir ini saya sering merasakan mual muntah yang mempengaruhi nafsu makan saya. Itu bagaimana ya Bu bidan? Saya khawatir. Baik Bu, sebelumnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Ini berdasarkan buku KIA-nya. Usia Ibu baru 23 tahun ya Bu? Iya Bu bidan. Baik, nanti kunjungan kedua berarti ya Bu? Iya. Baik, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu, saya periksa. bidan pun melakukan pemeriksaan fisik pada Nyonya Mawar. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, bidan memberitahukan hasil pemeriksaan pada Nyonya Mawar. Alhamdulillah, proses pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, TTP dan kehamilan Ibu semuanya dalam batas normal ya Bu. Hanya saja lingkar lengan Ibu masih kurang, artinya kebutuhan gizi pada Ibu masih kurang. Nah, nanti saya akan melakukan konsultasi bersama ahli gizi. Nanti Ibu bisa menuju ruangan ahli gizi dengan perawat Liana tadi yang di depan yang akan mengantar Ibu ke sana. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Kemudian nanti kan Ibu tadi mengeluhkan mempengaruhi selera makan. Ibu harus tetap makan sedikit tapi sering agar kebutuhan janin Ibu terpenuhi. Dan saya akan memberikan tablet FE. Ini dikonsumsi 1 hari sekali karena memiliki efek mual atau takut Ibu mual. Ibu bisa mengonsumsi di malam hari saat akan tidur. Bagaimana Bu? Apakah sudah paham? Untuk minum ini Bu boleh dicampur dengan saya bisa sebelum makan ini sebelum konsumsi ini bisa konsumsi makanan apa saja? Ya bisa, tapi jangan mengonsumsi susu ya Bu. Mengonsumsi susu di waktu pagi, jika mengonsumsi ini di waktu malam akan mengurangi efek samping pada obat. Ini Bu sudah mengerti? Sudah Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada saya akhiri ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Perawat Liana pun tiba di ruang bidan dan mengajak Nyonya Mawar untuk konseling terkait kebutuhan gizi ibu hamil. Ini data hasil pemeriksaan saya, tolong nanti sampaikan ke ruang gizi ya. Mari Mbak. Ya, terima kasih Bu bidan. Saya pamit. Sesampainya di ruang nutrition, perawat Liana masuk untuk memberikan berkas hasil pemeriksaan dari Bidan Rizka disusul dengan Nyonya Mawar. Baik, enggak ini berkas dari ruang bidan untuk atas nama Nyonya Mawar ya. Bu, makasih Bu. Ya.
Apakah benar ini dengan Nyonya Mawar nggih? Iya benar Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya di sini yaitu nama saya yaitu Aisyah nggih. Saya di sini sebagai yaitu ahli gizi di puskesmas ini nggih Bu. Baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan fisik tadi nggih Bu, lingkar nilai Ibu yaitu 22 nggih, kurang dari batas normal yaitu 23,5. Nah, maka dari itu untuk memenuhi gizi Ibu, di sini saya akan menjelaskan nggih Bu, makanan apa saja untuk memenuhi kebutuhan Ibu Hana. Iya. Di sini ada nggih. Ibu, ini kan buku saku nggih, buku saku gizi. Di sini menjelaskan tentang pemenuhan gizi Ibu, namun saya jelaskan lebih dahulu sebelum saya berikan kepada Ibu. Oh iya Bu. Baik, di sini yaitu ada makanan-makanan yang seperti sayur-sayuran nggih Bu, sayuran hijau seperti bayam, sawi, brokoli nggih. Nah, itu dikonsumsi nggih Bu. Kemudian bagi Ibu yaitu mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, brokoli nggih Bu, yang kaya akan vitaminnya nggih. Kemudian untuk susu yang rendah lemak yaitu seperti susu olahan, yogurt nggih Bu. Terus kemudian mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai, kemudian kacang merah. Nah, selain itu kita juga mengkonsumsi yaitu buah-buahan nggih. Buah-buahan yang kaya akan vitamin C, kemudian seperti maupun vitamin yang lainnya guys, seperti contohnya buah mangga, alpukat. Kemudian yang kaya akan proteinnya yaitu Ibu bisa mengkonsumsi telur, ikan, daging. Bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Apakah Ibu sudah memahami? Insya Allah saya sudah paham Bu. Baik, bisa Ibu mengulang kembali apa yang saya jelaskan? Bisa Bu. Untuk memenuhi kebutuhan gizi saya bisa mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan kangkung. Setelah itu untuk mengonsumsi dan bisa mengonsumsi susu yang rendah lemak, contohnya itu yogurt. Terus bisa mengonsumsi kacang-kacangan dan mengonsumsi buah-buahan seperti alpukat, jeruk. Dan untuk kebutuhan proteinnya bisa mengonsumsi telur, daging, dan ayam. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, ini saya bawakan ya Ibu untuk Ibu baca-baca di rumah lagi buku sakunya Ibu, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya. Saya setelah ini akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau begitu terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sama-sama. Nyonya Mawar pun menuju ruangan laboratorium yang telah diberitahu oleh perawat Liana sebelumnya, dan di sana sudah ada perawat Liana yang menunggu. Ibu, masih dengan saya ya, Kak Alfiana. Di sini saya akan melakukan pengecekan HB sama gula darah. Juga akan mengambil sampel darah sama urin. Nanti prosedurnya Ibu bisa ke kamar mandi untuk isi di wadah yang sudah saya disediakan ya. Nanti untuk pengecekan golongan darahnya, nanti saya akan mengambil tangan Ibu, nanti saya tusuk di jari Ibu untuk mengambil sampel darahnya Bu ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika bersedia, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bu, jarinya saya tusuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pengambilan sampel darah dan pemeriksaan HB, perawat Liana pun mempersilahkan Nyonya Mawar untuk mengambil sampel urin. Baik Ibu bisa pipis di kamar mandi terlebih dahulu ya, enggak ya? Setelah selesai pengambilan sampel urin, Nyonya Mawar pun memasuki ruang perawat Liana kembali. Gimana Bu, sudah Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Baik Ibu, untuk hasil HB sama gula darahnya tadi sudah keluar dalam batas normal, tapi untuk hasil urin sama darahnya belum keluar hari ini ya Bu ya, masih dalam proses laboratorium, mungkin kurang lebih 2-3 hari. Jika sudah keluar nanti saya informasikan kembali kepada Ibu. Baik Ibu. Baik, apakah ada yang mau Ibu tanyakan lagi terlebih dahulu? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, saya terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Iya, makasih.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan di puskesmas, Nyonya Mawar pun pulang dengan perasaan yang sudah tenang karena sudah mengetahui berbagai macam informasi terutama terkait kebutuhan gizi.